Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada saat ini berkesempatan untuk melanjutkan materi kuliah kita tentang kewarganegaraan, di mana pada saat ini kita masuk pada materi yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada saat ini kita sampaikan adalah suatu konsep tentang negara kita, ya, tentang bentuk, tentang pandangan, tentang konsepsi tentang negara kita. Nah, karena itu marilah kita mulai dengan berdoa, dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa, dengan baca basmalah, Allah memberikan limpahan rahmat dan barokahnya kepada kita, di mana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kuliah ini. Baik, saudara sekalian, kita jelaskan tentang wawasan Nusantara. Jadi dalam konsep atau istilah wawasan Nusantara ini adalah sering kita dengar, ya, sering kita pahami selama ini. Jadi wawasan, ya, berasal dari kata wawas, artinya pandangan, memandang. Orang bisa bicara masalah awas, itu juga memandang dengan sangat jeli. Lalu Nusantara, itu kita sudah sering dengar, terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Baik, saudara sekalian, kita lihat tentang wawasan Nusantara ini. Nah, saudara sekalian, dalam materi wawasan Nusantara ini, nanti kita akan melihat tentang arti dari wawasan Nusantara itu, lalu juga sejarahnya bagaimana, lalu hakikatnya seperti apa, lalu bagaimana kita memandang tentang wawasan Nusantara itu. Baik, jadi pengertian wawasan Nusantara secara umum adalah merujuk pada suatu etimologi atau tentang bahasa suku atau suku kata, ya, etimologis, jadi merujuk pada suku kata yang memberikan arti dari kalimat atau kata-kata itu. Cara memandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan bentuk geografinya, ya, bentuk geografis dari bangsa Indonesia ini. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan implementasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mengutamakan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, wawasan Nusantara itu adalah untuk mencapai tujuan nasional yang tadi Bhinneka Tunggal Ika tadi. Baik, dan sekalian, tadi saya sudah katakan dari wawasan Nusantara itu secara pengertian atau secara etimologis itu berasal dari bahasa Jawa sebenarnya. Jadi bahasa Jawa yang kemudian diadopsi menjadi bahasa nasional kita. Berasal dari kata wawas, yang pertama, wawasan, wawas, Nusantara, Nusa, dan Antara. Wawas artinya adalah pandangan atau tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi melihat, memandang sesuatu atau meninjau sebuah konsep. Ya. Lalu yang kedua adalah Nusa. Nusa itu artinya bisa dikatakan pulau atau sekelompok pulau atau disebut dengan kepulauan. Nah, yang ketiga adalah Antara.
Ya, Nusantara itu nusa dan antara. Antara berarti sesuatu yang berada di dua sisi atau dua hal, ya. Di mana Indonesia itu adalah suatu kepulauan yang ditinjau dari dua antara atau di antara dua hal. Dari sisi benua, maka Indonesia ini, Nusantara kita itu adalah diapit dua benua. Satu benua Asia di utara dan benua Australia yang ada di selatan. Demikian juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia, ya, satu Samudra Indonesia kalau di sini, dan di sebelah utara ada Samudra Pasifik. Nah, dua samudra yang mengapit Indonesia itu, atau dua benua yang mengapit Indonesia itu, menjadikan Indonesia sebagai negara yang di antara. Nah, karena itu wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang atau tinjauan terhadap kepulauan yang disebut dengan Indonesia yang berada di dua benua dan dua samudra. Itulah konsep dari wawasan Nusantara itu. Nah, sebelum nasional, sebelum Nusantara, kita mengenal nasional dulu. Wawasan nasional, pandangan terhadap nasional kita. Nah, wawasan nasional adalah suatu cara memandang suatu bangsa, baik memandang ke dalam dirinya maupun memandang keluar. Cara pandang itu dipengaruhi oleh ideologi yang dianutnya, serta dipengaruhi juga oleh geografi yang melingkupinya, sejarah yang membentuknya, serta kepentingan-kepentingan nasional yang ditetapkannya. Jadi, bangsa Indonesia atau nasional Indonesia itu memandang dirinya, ya, bagaimana negara ini, seperti apa, tujuan dan seterusnya, tergantung pada ideologi yang kita anut, yaitu ideologi Pancasila. Kemudian bentuk geografi kita yang berpulau-pulau, yang kepulauan disebut dengan nusa, ya, nusa, jadi kepulauan. Lalu sejarahnya yang terbentuk dari sejarah penjajahan dan seterusnya, serta kepentingan nasional ke depan yang berdasarkan kepada konstitusi kita. Itu wawasan nasional. Ya. Jadi wawasan nasional adalah wawasan ke dalam di mana kita cara memandang kita terhadap jati diri kita. Wilayahnya, kemudian sumber daya alamnya, sumber daya manusia. Itu semua kita lihat sebagai sebuah wawasan nasional. Yang kedua adalah wawasan keluar. Wawasan keluar adalah cara memandang suatu bangsa terhadap negara lain. Nah, bagaimana kita memandang negara-negara tetangga itu, seperti apa, ya, negara tidak hanya tetangga dekat tapi tetangga jauh, itu juga kita pandang sebagai apa? Apakah sebagai musuh atau sebagai sesuatu faktor pengganggu dan seterusnya, atau malah sebagai suatu sahabat yang bisa saling mendukung untuk menuju cita-cita nasional kita. Nah, itulah yang disebut dengan wawasan nasional. Wawasan nasional dijadikan sebagai landasan, ya, dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional kita. Tujuan nasional kita itu apa? Di dalam konsep tentang konstitusi sudah dijelaskan. Kita punya tujuan pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Tumpah darah itu wilayah, bangsa itu orangnya. Jadi kita melindungi wilayah dan orang-orang yang ada di dalam negara kita. Jadi dengan wawasan nasional itu, ya, wawasan nasional sebuah bangsa itu, kalau di Indonesia, wawasan nasional bangsa Indonesia kemudian kita namakan sebagai wawasan Nusantara. Nah, saudara sekalian, wawasan Nusantara, ya. Jadi wawasan Nusantara, tadi wawasan nasional itu sudah kita jelaskan, lalu wawasan Nusantara seperti apa? Nah, konsep wawasan Nusantara itu secara umum, ya, memang banyak yang para ahli yang membuat definisi konsep dan lain-lain. Nanti ada pada materi yang saya sudah sampaikan di
di di My Class di pertemuan ke-11 Anda bisa cek di sana. Jadi banyak pendapat para ahli yang mengatakan apa itu wawasan Nusantara. Nah, kita ambil satu konsep yang umum. Wawasan Nusantara adalah merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam. Saya ulangi, bahasa Nusantara adalah merupakan cara pandang dan cara sikap bagi bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, ya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan, ya, kebinekaan bermacam-macam itu, heterogenitas itu dalam setiap aspek kehidupan nasional dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Oke, saya ulangi. Wawasan Nusantara adalah merupakan cara pandang dan cara bersikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghormati atau menghargai, ya, menghargai dan menghormati kebinekaan yang ada di dalamnya dalam setiap aspek kehidupan nasional dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Nah, saudara, ini adalah sebuah konsep tentang arti dari wawasan Nusantara itu sendiri. Baik, wawasan Nusantara mempunyai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh negara ini, oleh pemerintah, ya, oleh para pengelola pemerintah yang kemudian ditetapkan dalam berbagai macam ketentuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan ke dalam. Nah, tujuan ke dalam wawasan Nusantara itu, ya, ini saya tulis wasantara, artinya wawasan Nusantara. Tujuan yang pertama adalah tujuan ke dalam, di mana tujuan ke dalam ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan ketentraman, dan mewujudkan keamanan bagi bangsa Indonesia. Tujuan ke dalam, ya, tadi pertama tujuan ke dalam yaitu ingin mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Ke dalamnya begitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah tujuan keluar. Tujuan keluar dari dirumuskannya konsep wawasan Nusantara adalah berkaitan dengan lingkungannya, di mana lingkungan di luar negara kita itu banyak negara tetangga dan seterusnya. Nah, dengan adanya konsep wawasan Nusantara ini, maka tujuannya adalah untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Oke, itu tujuan keluar, yaitu ingin ikut menyelenggarakan dan membina kesejahteraan serta perdamaian di seluruh dunia. Ini mewujudkan tentang sikap atau politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ya, tujuannya adalah demikian. Jadi ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalamnya ingin menjaga kesejahteraan, ketentraman, keamanan bagi bangsa Indonesia sendiri, dan keluarnya adalah dalam rangka ikut menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian dunia. Terus dengan demikian, saudara sekalian, wawasan nasional atau wawasan Nusantara itu sama dengan wawasan nasional, ya, di mana menjadikan pemikiran kita yang sesuatu yang ingin kita capai, gitu ya. Baik, jadi dengan demikian, saudara sudah mengenal bahwa wawasan nasional adalah
suatu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang memperhatikan keanekaragaman atau heterogenitas dengan menjaga tetap perbedaan itu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, kemudian dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Nah, dengan demikian wawasan nasional itu sama dengan wawasan Nusantara. Apa hakikat atau esensi dari wawasan Nusantara? Oke, dan sekalian, pada hakikatnya wawasan Nusantara atau Wasantara itu adalah atau esensi ya, esensi hakikat atau makna dari wawasan Nusantara itu dia berisi tentang cara memandang Indonesia yang majemuk, tetapi ada satu kesatuan yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bermacam-macam ya, majemuk, heterogen, ada budayanya banyak sekali, ada bahasa daerahnya macam-macam, ada sukunya, ada pulau, agamanya, partai politiknya, kemudian macam-macam yang lain, yang banyak itu tadi, beraneka ragam yang majemuk itu, bagaimana tetap dipandang sebagai sesuatu yang bersatu. Jadi esensi dari wawasan Nusantara adalah cara memandang Indonesia yang majemuk tetapi tetap satu, itu tunggal gitu ya, tidak boleh terpecah-pecah. Nah, yang kedua ya, ke dalam ya. Jadi esensinya atau hakikatnya ke dalam, hakikat ke dalamnya adalah lebih menampakkan sifat dan ciri sebagai suatu kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh yang manunggal. Maksudnya adalah bahwa negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ada yang menyebut sampai 17.000 lebih pulau, di antara pulau-pulau itu dibatasi oleh laut atau selat. Nah, selat atau laut itu bukan pemisah, tetapi justru menjadi penghubung antar pulau-pulau yang ada. Jadi dengan demikian hakikatnya adalah menampakkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya merupakan satu kesatuan utuh dan manunggal. Di daratan kita itu hanya 30%, sedangkan wilayah lautnya itu 70% ya, jadi sangat banyak lautnya. Lah laut itu bukan menjadi pemisah antara pulau tetapi adalah perekat atau penghubung, berbeda ya, jadi pemisah dan penghubung itu. Nah, kemudian hakikat keluar dari istilah wawasan Nusantara adalah bahwa negeri Indonesia yang kita namakan Nusantara ini terletak di antara dua samudra. Samudra Hindia di selatan atau Samudra Indonesia ya, di selatan Indonesia yang sangat luas, dan Samudra Pasifik di utara yang juga sangat luas. Anda bisa lihat nanti di peta ya, Indonesia itu berada di dua hal tadi. Yang kedua juga berada pada posisi yang silang yang sangat strategis di antara dua benua. Benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Dua-duanya menjadi satu, kemudian di tengahnya ada Indonesia ya, menjadi satu mengapit, itulah Indonesia. Jadi itu adalah hakikat dari wawasan Nusantara ini. Nah, terus sekalian, ya, apa yang menjadi faktor-faktor tentang konsep wawasan Nusantara? Yang pertama adalah tentang geografi. Ya, tentang geografi atau bumi, bentuk bumi, yang mana nanti khas kita akan lihat nanti ya, contohnya di peta itu ya, kita lihat nanti ya,
faktor-faktor yang mempengaruhi ya jadi penentu wawasan Nusantara itu adalah bentuk bumi atau letak geografi negara Indonesia. Yang kedua adalah penduduknya. Ya. Dari penduduknya atau manusia yang ada di dalamnya, orang Indonesia itu atau Nusantara itu macam-macam bentuknya, macam-macam sukunya, bangsanya, macam-macam golongannya, warna kulit, pekerjaan, atau profesi, dan sebagainya, yang sangat banyak, sangat heterogen. Heterogenitas ini sangat besar, sehingga itu bisa menjadi potensi. Potensi kebaikan maupun potensi kejelekan. Potensi kebaikan adalah bisa menjadi sumber daya manusia yang hebat, tapi kejelekan atau kelemahan bisa menjadi faktor pemecah belah. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, ya lingkungan. Kita tuh berada di lingkungan internasional yang antar negara itu saling berseliweran ke sana kemari. Kita menjadi semacam persimpangan jalan bagi penduduk di bumi ini. Nah, lingkungan ini juga sangat penting, ya. Dengan demikian maka wawasan Nusantara yang kita tentukan, yang kita konsepkan tadi itu dipengaruhi oleh faktor bumi atau geografis ya, lalu penduduknya atau manusianya, dan lingkungan internasional. Nah, dengan memperhatikan tiga faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan nasional. Ya, jadi nasional itu pandangan terhadap negara itu dipengaruhi oleh letak geografis, lalu penghuninya atau penduduknya, serta lingkungannya. Itu yang disebut dengan wawasan nasional, yang kemudian kalau di Indonesia, wawasan nasional itu adalah wawasan nasional Indonesia, dinamakan wawasan Nusantara. Nah, demikian saudara sekalian, itu tentang sejarah tentang konsep-konsep wawasan Nusantara, ya. Coba kita akan lihat nanti di sini, ini ya, jadi ya. Nah, inilah saudara sekalian tentang kondisi peta politik Indonesia yang di mana kita itu berada di tengah-tengah samudra yang sangat luas ya, sangat luas, dan benua yang sangat besar, kita berada di tengah-tengah. Jadi konsep ini yang saudara sekalian yang ada di dalam peta kita ya. Baik, nah saudara, saya ingin kembali meneruskan tentang konsep-konsep tentang sejarah bagaimana pemikiran wawasan Nusantara itu sampai ada dan kemudian menjadi konsep yang kita ikuti sekarang. Baik, dasar pemikiran dari konsep wawasan Nusantara. Saudara sekalian, jadi secara yuridis dan historis ya, historis kesejarahan, yuridis dan secara hukum, kita punya konsep yang namanya konsep wawasan Nusantara itu mempunyai sejarah ya. Jadi kita ada sejarahnya bagaimana sampai terbentuk konsep ini. Oke, sejarah itu adalah yang pertama adalah konsep dari deklarasi ya. Dulu kita punya perdana menteri dulu ya pada tahun 40 50-an. Itu ada Perdana Menteri Juanda, Insinyur Juanda itu dulu menjadi Perdana Menteri kita ya ketika kita menjadi negara yang negara federasi ya. Jadi kita pernah menjadi negara serikat. Nah, Juanda itu membuat seorang ini insinyur yang sangat pandai, sangat paham dengan kondisi negara kita. Dia membuat deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957.
Yang kemudian deklarasi itu dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 ya tahun 1960. Yang kedua, konsep wawasan Nusantara itu didasarkan kepada sejarah dan termasuk yuridis, yaitu deklarasi atau pernyataan ya, deklarasi atau pernyataan tentang landas kontinen negara Indonesia yang pada tanggal 17 Februari tahun 1969. Kemudian deklarasi ini tentang landas itu bawah ya, kontinental itu adalah benua itu atau bumi itu, landasan bawahnya seperti apa. Jadi itu deklarasi pernyataannya gitu yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 73. Di situ dinyatakan tentang wawasan Nusantara. Kemudian yang ketiga, wawasan Nusantara itu juga didasarkan kepada konsep tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia, ZEE, zona ekonomi eksklusif Indonesia itu dirumuskan pada tanggal 21 Maret tahun 1980. Konsep ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983. Jadi ada konsep deklarasi Juanda yang pertama, yang kedua deklarasi landas kontinental Indonesia, dan yang ketiga adalah dengan konsep zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu semuanya, tiga hal tadi, itu menjadi aspek atau landasan dari historis dan yuridis dari adanya wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara. Baik, apa isi dari deklarasi Juanda yang pertama? Pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri di situ merumuskan deklarasi. Isinya apa? Yang pertama, memandang Indonesia, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan utuh, yaitu dalam bentuk kepulauan. Ingat ya, Juanda membuat pernyataan deklarasi bahwa memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh atau kepulauan yang tidak terpisah-pisahkan oleh laut. Jadi tidak boleh dipisahkan oleh laut, yang kemudian laut itu menjadi pembatas antar pulau yang itu milik orang lain, tidak boleh. Itu harus menjadi satu kesatuan dengan wilayah Indonesia. Yang kedua, deklarasi Juanda itu isinya adalah penentuan batas laut, teritori, ya. Jadi wilayah batas laut Indonesia sejauh atau selebar 12 mil, ya, 12 mil. Diukur dari garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar di Indonesia. Ya, coba bayangkan. Jadi pulau-pulau itu ada yang menjorok keluar dan seterusnya. Nah, dari ujung pulau yang paling luar itu kemudian ditarik ke sana ke ujung keluar yang lain sejauh 12 mil. Nah, 12 mil itu artinya kali 6 kali 1,6 kilo berarti sekitar 18 kilo ke sana. Ya, itu adalah wilayah Indonesia. Point to the point teori. Jadi satu titik ke titik yang lain ya. Itu deklarasinya begitu. Ya, kemudian ya yang sebelumnya ya untuk melihat wilayah Indonesia itu menggunakan hukum kolonial dulu yang memang itu sudah tidak berlaku, yaitu tentang territorial sea and maritime Kringen Ordinanti tahun 1939, ordonansi ya, undang-undang tentang teritori laut dan lingkungan maritim. Itu sudah tidak cocok dengan kondisi saat itu tahun 1957. Penentuan lebar laut saat itu 3 mil dulu sebelumnya. Sekarang tidak, jadi 12 mil yang diputuskan oleh atau dideklarasikan oleh Juanda ini ya. Juanda. Itu yang pertama, ya. Kedua, ya. Yang ketiga, deklarasi Juanda ini kemudian ditetapkan menjadi undang atau peraturan pemerintah nomor 6 tahun 4 tahun 60 tentang batas wilayah perairan Indonesia yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang nomor 4 ya tahun 1960 ya.
undang-undang. Jadi undang-undang ini menetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah sejauh 12 mil dari ujung pulau yang satu yang paling luar ke ujung yang lain. Di tengahnya itu semuanya menjadi wilayah Indonesia. Baik, saudara, itu tentang pertama deklarasi Juanda. Ini sejarah tentang kawasan Nusantara. Yang kedua adalah tentang deklarasi atau pernyataan landas kontinen yang dibuat tanggal 17 tahun 1969, 17 Februari tahun 1969. Deklarasi landas kontinen itu memutuskan atau mendeklarasikan atau mengumumkan bahwa untuk mengamankan sumber daya alam yang berada di dalam laut, ya, untuk mengamankan sumber daya alam yang ada di dalam laut. Yang kedua adalah segala sumber daya alam pada dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya di landasan atau landas kontinen itu adalah milik bangsa Indonesia. Artinya semua kekuasaan, semua isi laut itu yang sejauh 12 mil sampai ke bawah, sampai di lautnya, sampai di dalam buminya, maka itu semuanya adalah milik bangsa Indonesia. Itu tentang deklarasi landas kontinen ya. Oke, itu konsep dengan deklarasi landas kontinen. Lalu pada tanggal 21 Maret tahun 1980 ya, 80 berarti 11 tahun berikutnya, kemudian ada lagi konsep yang namanya ZEE. ZEE itu zona ekonomi eksklusif yang masuk dalam wilayah Indonesia, di mana di sana dikatakan bahwa ya zona ekonomi eksklusif Indonesia itu merupakan suatu kawasan laut di luar laut teritori yang lebarnya 200 mil ya, 200 mil. Wah, jauh sekali itu ya. Jadi ZEE, zona ekonomi eksklusif adalah suatu wilayah laut yang tempatnya berada di luar landas kontinen tadi ya. Jadi jauhnya 200 mil dan mengelilingi wilayah suatu negara, maka itu disebut sebagai zona ekonomi eksklusif. Negara tersebut, negara yang berada di dekatnya itu atau yang ada di wilayah itu mempunyai hak yang eksklusif untuk mengambil kekayaan alamnya. Jadi wilayah negara itu adalah 12 mil dari ujung pulau ya ke laut, 12 mil itu wilayah, tetapi 200 mil ke depannya itu adalah namanya zona ekonomi eksklusif, di mana negara itu mempunyai hak eksklusif untuk mengambil kekayaan alamnya. Kawasan zona ekonomi eksklusif adalah laut bebas dan bukan laut wilayah sebuah negara tertentu. Siapapun boleh ya, siapapun boleh. Tapi 200 mil dari negara terdekat itu yang mempunyai hak untuk mengambilnya ya. Mengambil kekayaan laut misalnya tentang minyak bumi, kemudian tentang ikan, tentang mutiara, tentang tambang-tambang yang ada di dalamnya, maka itu adalah milik negara yang paling dekat, yaitu sejauh 200 mil. Nah, itu yang ketiga, jadi ada ZEE ya, yang ketiga. Yang pertama itu konsep tentang kawasan Nusantara itu dari Juanda, ya. Yang kedua itu dari deklarasi landas kontinen, yang ketiga dari ZEE, dan yang ada lagi kemudian semuanya tadi kemudian ditetapkan di dalam sebuah ketetapan yang paling tinggi. Hukum yang paling tinggi di bawah Pancasila di Indonesia adalah tentang atau hukum yang disebut dengan ketetapan MPR. Di dalam sidang MPR ya pada tahun 1973 ditetapkan bahwa ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1973 yang bicara tentang GBHN
garis-garis besar haluan negara. Maka di dalam TAP MPR nomor 4 ini, MPR tahun 73 ini, tentang GBH ini di dalamnya menyangkut tentang konsep wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara menurut konsep GBHN? Yang pertama, wawasan Nusantara itu, ya, dalam TAP itu dikatakan wawasan Nusantara dirumuskan sebagai wilayah satu kesatuan politik. Jadi semuanya yang berada di dalam wilayah itu adalah satu kesatuan politik. Yang kedua adalah kesatuan sosial budaya, ya. Jadi mempunyai kesatuan sosial dan budaya yang sama dan satu kendali ya di situ. Yang ketiga konsep tentang kesatuan ekonomi. Jadi menurut TAP MPR ini wawasan Nusantara menyangkut satu kesatuan politik, yang kedua kesatuan sosial budaya, yang ketiga kesatuan ekonomi, dan yang keempat kesatuan pertahanan dan keamanan. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat bagus. Jadi kita punya konsep tentang kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Itulah yang dirumuskan oleh ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1973 tentang wawasan Nusantara. Baik, saudara, demikian itu tentang konsep-konsep wawasan Nusantara ini. Ya, jadi tentang konsep wawasan Nusantara itu dirumuskan seperti itu. Oke, kita akan teruskan tentang konsep wawasan Nusantara itu. Nah, dasar pemikiran tentang wawasan Nusantara, mengapa ada seperti itu? Dasar pemikirannya seperti apa? Dasar pemikiran tentang wawasan Nusantara, ya, itu didasarkan ya pemikiran ini didasarkan kepada yang pertama, wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh dua hal. Pertama, itu paham kekuasaan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu wilayah kekuasaan yang meliputi mana saja, apa saja, di mana saja itu diputuskan dengan wawasan Nusantara itu. Perlu itu. Kalau tidak, maka nanti Indonesia menjadi sangat lemah. Jadi karena nanti kalau lemah, kemudian kita tidak paham, ya bagaimana nanti pemerintah berikutnya atau generasi muda tidak tahu batas wilayahnya mana, kekuasaannya mana, dan seterusnya, maka perlu diputuskan sejak tahun itu ya 1973 itu GBHN yang sampai sekarang tidak dicabut ya itu tetap berlaku bahwa paham kekuasaan bangsa Indonesia atau wilayah kekuasaan bangsa Indonesia itu meliputi wilayah Nusantara atau wawasan Nusantara itu batasnya dan seterusnya ya. Yang kedua adalah berdasarkan pemikiran tentang letak geografi, geopolitik ya. Geopolitik itu artinya geo itu wilayah, bumi, politik itu kesatuan ya politik ya. Jadi letak geopolitik Indonesia yang demikian strategis di tengah-tengah bangsa dunia itu, tengah-tengah dua samudera besar itu ya, dan dua benua besar itu, maka Indonesia harus jelaskan posisinya itu, letak geopolitik kita itu seperti apa. Ini sangat penting karena bangsa Indonesia itu kalau tidak punya konsep ini bisa dirusak oleh bangsa lain, nanti wilayah kita dimasuki oleh orang lain, dikira wilayah mereka. Lah ini sangat berbahaya, karena itu wawasan Nusantara menjadi sangat penting. Ya. Oke. Paham kekuasaan bangsa Indonesia yang pertama tadi ya, paham kekuasaan yang mendasari pemikiran tentang wawasan Nusantara tadi menyatakan bahwa wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang kekuasaan ya, jadi atau adu kekuatan atau ya apa kuat-kuatan di wilayah tertentu,
Karena apa? Karena wawasan Nusantara itu hanya sebuah konsep yang memang memutuskan wilayah itu. Nah, tetapi itu semua bukan berarti mengandung ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan dengan negara lain. Kenapa? Karena hal itu bisa menyebabkan atau mengandung benih-benih sengketa dengan negara lain. Bisa mengandung benih-benih ekspansionisme atau memperluas wilayah. Tidak. Indonesia wilayah itu adalah sudah diputuskan dengan standar yang ada itu. Keputusan itu adalah sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Jadi wawasan Nusantara itu bukan konsep untuk adu kekuatan, tetapi untuk kepastian wilayah. Ya. Nah, letak geopolitik. Dari letak geopolitiknya, politik Indonesia ini yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidup kita. Jadi antar tempat tadi ya pengaruhnya bagaimana kondisi geografi kita dari nanti ya dari ujung barat sampai ujung timur seperti apa ya. Jadi itulah wilayah hidup dari bangsa Indonesia. Yang kedua, manusia yang hidup di atas bumi, ya, yang bumi mana? Bumi di dalam jangkauan tadi, batas-batas tadi, itulah yang menjadi penentu wilayah hidupnya. Jadi Indonesia itu wilayahnya nanti kita lihat, nah ini ya peta-peta politik ini yang ada yang berwarna ya berwarna-warni ini menjadi peta politik ya berdasarkan pada geopolitik. Geo itu wilayah bumi, politik itu kekuasaan. Nah, kekuasaan Indonesia berada di dalam batas-batas tempat yang berwarna-warni ini. Dari ujung barat yang warnanya merah, provinsi paling ujung barat utara ya, barat utara atau apa namanya barat utara, barat laut ya, barat laut ini provinsi Aceh, ya, Nanggro Aceh Darussalam. Di bawahnya ada provinsi Sumatera Utara, provinsi dan lain-lain, terus ke barat, ke selatan, Jawa, dan lain-lain sampai ke timur, sampai ujung timur. Di sini ada Pulau Papua, di sini ada provinsi Papua. Yang ada satu ujung kecil di sini itu adalah Kota Merauke, tapi provinsinya provinsi Papua. Nah, di utara ya dekat dengan Filipina sini ya ada namanya Pulau Miangas. Ya, itu juga tempat kita yang paling ujung ya di sebelah utara ya. Dan selatan ini adalah Pulau Rote yang dekat dengan sejajar dengan Australia, sini wilayah kita lah. Di sini ada Pulau Natuna yang tempatnya itu sangat jauh di dekat dengan Thailand sana. Ya, dekat Pulau Natuna melewati Singapura dan Malaysia lah. Ini semuanya menjadi wilayah geopolitik Indonesia berdasarkan kepada konsep tentang wawasan Nusantara. Nah, demikian saudara sekalian tentang wawasan Nusantara itu ya. Wilayahnya seperti ini ya, wilayah seperti ini. Ini pemahaman kita tentang wawasan Nusantara. Nah, tokoh-tokohnya dan seterusnya nanti kita bisa saudara bisa membaca sendiri. Ada Frederick Russell ya, di mana tokoh yang mengajarkan kita untuk membuat konsep wawasan Nusantara. Frederick Russell dia mengatakan bahwa negara itu seperti sebuah organisme, seperti makhluk hidup gitu ya, harus mempunyai ruang hidup dan tempat yang subur ya tumbuh untuk tumbuhnya. Jadi harus punya ruangan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya. Rudolf Kahlен, negara dianggap sebagai sebuah organisme, sebagai makhluk hidup ya, dan seterusnya itu tokoh-tokoh tentang konsep geopolitik ini ya. Nah, saudara sekalian, jadi itu semuanya menunjukkan tentang wilayah Indonesia. Nah, sekarang apa manfaat nyata dari konsep wawasan Nusantara? Baik, saya agak lebih cepat ya supaya waktunya bisa sampai. Jadi manfaat dari wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara adalah ya ini tadi ya peta ini paling ujung Nanggro Aceh Darussalam, terus ke bawah petanya ke timur terus sampai Papua.
di utara sini ya, di Sulawesi Utara, yang Sulawesi Utara di sini ada dekatnya dengan Filipina ya, yang paling selatan ada wilayah juga yang sangat dekat dengan Australia di sini, dekat dengan Darwin ya. Itu namanya Pulau Rote, yang paling utara ini namanya Pulau Miangas, ada di Sulawesi Utara. Nah, itu semua adalah peta tentang batas-batas wilayah kita. Nah, manfaatnya saudara sekalian, apa manfaat dari manfaat dari konsep wawasan Nusantara tadi. Oke, manfaat dari konsep wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam satu kesatuan. Tadi sudah jelaskan bahwa pulau-pulau yang jumlahnya 17.000 lebih itu dipisahkan ya awalnya oleh laut-laut atau selat, tapi sekarang konsepnya bukan dipisahkan tapi disatukan. Jadi sambung menyambung menjadi satu, bukan terpisah, gitu ya. Jadi terintegrasi, integrasi itu bersatu antara wilayah darat dan laut ya dalam satu kesatuan wilayah yang utuh, tidak dipisah. Jadi Pulau Jawa dan Kalimantan itu di tengahnya kan ada Laut Jawa. Nah, Laut Jawa itu bukan memisahkan tapi konsepnya menyatukan. Jadi itu tidak boleh dilewati oleh negara lain, itu bukan wilayah umum, itu wilayah Indonesia. Ya. Yang pertama menyatukan atau mengintegrasikan wilayah laut dan darat dalam satu kesatuan. Yang kedua adalah pertambahan luas wilayah Indonesia, terutama wilayah laut. Ya, sekarang sudah jelas wilayah kita itu laut itu ada 12 mil dari ujung, ya dari ujung paling luar dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. 12 mil laut berarti sekitar kali 1,6 kilo ya, sekitar hampir 20 kilo ya. Itu wilayah kita yang betul-betul itu tidak bisa diganggu. Itu wilayah nasional Indonesia. Dari ujung Aceh sana 12 mil laut itu wilayah Indonesia, kayak di dalam wilayah darat ini. Ya, di Miangas di Sulawesi Utara sana juga demikian. Pulau-pulau di ujung itu ditambah 12 mil sekitar 12 kilo, maka itu wilayah teritori kita yang utama. Jadi sekarang menjadi wilayah kita semakin jelas dan luas ya, karena memang sudah dinyatakan dengan konsep wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah menghasilkan cadangan sumber daya alam yang sangat besar. Karena di pulau-pulau ya atau di laut ya tadi di ujung pulau tadi di laut yang di sana itu ternyata banyak cadangan-cadangan minyak, tambang ya, ada ya emas, ada ya apa namanya juga termasuk wilayah lautnya itu banyak sumber daya lautnya, ada ikan, ada biota laut yang lain. Jadi sangat banyak sumber daya alamnya. Karena itu sering kita dengar ada pencurian ikan di wilayah teritori Indonesia, itu mereka artinya masuk di dalam kawasan-kawasan Nusantara kita. Nah, demikian saudara sekalian tentang konsep wawasan Nusantara tadi. Ya, sekali lagi itu wawasan Nusantara yang menjadi konsep tentang wilayah Indonesia yang sudah diputuskan dalam Deklarasi Juanda, Deklarasi Landas Kontinen, lalu zona ekonomi eksklusif, masuk GBHN, dan itulah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia kita ini. Baik saudara sekalian, saudara sebagai generasi yang harus mengerti tentang wilayah itu, tentang konsep wilayah itu, maka marilah kita pelajari, marilah kita amalkan, kita amankan, kita kelola wilayah itu dengan sebaik-baiknya, karena itulah menjadi tempat tanah air kita yang perlu kita lindungi dan perlu kita jaga kelestariannya, dan perlu kita pakai untuk demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Demikian kuliah kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk menambah pengetahuan tentang wawasan Nusantara, saudara bisa mendownload materi yang sudah saya sampaikan di
My Class atau di sumber-sumber lain yang bisa mendukung untuk memperluas wawasan saudara tentang konsep wawasan Nusantara ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.